Memang salah satu ciri daripada kita nikayah atau jihad nikayah adalah memang dia tidak tergantung pada tempat dan waktu gitu. Karena memang mereka dituntut untuk izharuddin, jadi menampakkan din. Jadi menampakkan din itu adalah bagian daripada yakfur bitogut, yaitu harus menampakkan permusuhan kepada togut gitu. Kata mereka, syahadat mereka atau status Islam mereka itu tidak akan diakui, tidak dianggap sah kalau mereka tidak yakfur bitogut. Maka kata mereka, yakfur bitogut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan maka itu mereka kufur kepada togut, beriman kepada Allah, baru mereka berpegang teguh pada tali buhul yang kuat gitu. Nah inilah yang doktrin mereka tanamkan, dan mereka saya melihat transaksi ya, karena ini kan mereka membeli senjatanya kepada anak buah saya, si Musin Kamal, anak Aceh, mantan napiter, ex anggota FPI yang kemudian dia sudah bertobat kembali kepada NKRI dan ikut program-program darat. Hanya kemudian karena dia jualan, dia tidak bisa memverifikasi siapa yang membeli, terafiliasi kemana. Nah, kemudian ternyata ada orang yang memang punya niat buruk, ya, seperti Zakia Ain ini membeli barang tersebut. Nah, dia beli tanggal 17 Februari, artinya ada 1 bulan setengah sebelum dia melakukan amaliyat. Dia sudah ada rencana dalam benak dia untuk melakukan istismata atau disebut dengan istisyadiyah. Operasi untuk mencari kesyahidan dan mencari kematian. Memang orang ini cari mati. Dia tahu barang tersebut kaliber 4,5 yang kalau jarak 5 meter, 10 meter tidak akan mati. Memang jarak 1 meter, 2 meter kena jidat kepala mati. Nah, untuk itulah dia sudah mempersiapkan lama. Cuma kapan timingnya? Sampai kemudian kejadian Makassar yang melibatkan wanita, itu telah menginspirasi dia untuk melakukan hal yang sama. Karena kelompok ini ciri khasnya memang tidak melulu kepada laki-laki saja gitu, tapi perempuan juga dilibatkan. Nah, makanya dia ini membuat dia menjadi berinspirasi, ya kan? Dia termotivasi, menginspirasi dia untuk melakukan hal yang sama seperti di Makassar. Jadi itu menurut saya, Mas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cari hubungannya antara bom Makassar dan kejadian di Mabes Polri itu hanya sederhana memberikan inspirasi saja ya. Tidak ada betul. Tidak ada grand skenario apapun. Bukan, nggak ada. Mereka hanya diikat oleh pemahaman dan ideologi yang sama, yaitu yakfur bitogut wa yu'min billah gitu. Mereka harus kufur kepada togut. Karena kalau nggak seperti itu, mereka nggak diakui, dan itu banyak sekali referensi mereka dari kitab-kitab Najd gitu, dari kitab-kitab yang selama ini dituduh sebagai Wahabi. Dan itu banyak dalam kitab-kitab Sabilun Najah, bagaimana mereka tinggal di negeri kufur, padahal itu tinggal di negeri yang bukan dikuasai oleh kelompok Najd gitu. Dan mereka harus menampakkan permusuhannya kepada orang-orang musyrik. Nah itu seperti itu, pahamnya itu memang berangkat dari situ. Makanya bukunya Zakia Ain ini ada di para petinggi itu terlihat ya, benang merah Salafi Jihadiyah. Gitu. Salafi Jihadi ini maksudnya misalnya dia mengatakan jangan ikut-ikutan pemilu karena pemilu adalah sistem syirik yang menelurkan daripada hukum-hukum buatan manusia. Nah ini kan hatang gitu, maksudnya Salafi Wahabi gitu. Doktrin seperti ini begitu. Pak Sofyan, menarik juga ya kalau misalnya kita Pak Sofyan katakan tadi mantan anak buahnya Pak Sofyan menjual senjata replika itu ke ZA. Tidak ada niat apapun, jadi tidak terencana apapun. Tapi masih jualan senjata replika ya? Alasannya apa? Ya ekonomi aja motifnya, karena memang jualan replika ini memang kan menguntungkan ya, menguntungkan, keuntungannya agak lumayan. Artinya sekali jual senjata itu dia keuntungannya bisa lah buat makan 1 minggu begitu sama keluarganya gitu. Ya saya bisa menghitung dia bisa dapat untung sekitar 500-600 ribu lah satu. Jadi tidak menjadi bagian dari grand skenario apapun terhadap kasus di Mabes Polri ya? Enggak, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan paham dan ideologi. Dia hanya sial saja gitu kan.